Keraguan adalah produk kami. Kedengarannya kayak kutipan dari novel distopia ya? Tapi bukan. Ini tuh beneran isi dari memo internal rahasia dari sebuah industri besar. Strateginya, jujur aja, brilian banget meskipun mengerikan. Dan dampaknya? Wah, masih kita rasain sampai sekarang loh, terutama dalam cara kita melihat data. Terus gimana caranya keraguan itu diciptakan? Nah, ceritanya dimulai tahun 1953 di Hotel Plaza, New York. Waktu itu para bos-bos industri tembakau lagi kumpul. Kenapa? Karena mereka lagi menghadapi krisis besar. Jadi, ceritanya ilmu pengetahuan mulai membongkar sisi gelap produk mereka. Solusinya apa dong? Ternyata bukan dengan mengubah produknya, tapi dengan mengaburkan faktanya. Caranya, mereka mempertanyakan semua penelitian yang ada, minta studi lagi dan lagi. Terus, mereka juga mendanai riset-riset lain yang ya nggak ada hubungannya sama sekali. Tujuannya cuma satu, dan ini simple banget, bikin masyarakat bingung. Sampai akhirnya kita semua bilang, ah udahlah pusing, nggak ngerti. Oke, gampang banget ya kalau kita cuma nyalahin para propagandis ini. Tapi, strategi mereka itu bisa efektif banget karena ada musuh yang jauh lebih dekat. Siapa? Ya, otak kita sendiri. Ternyata, pikiran kita ini loh secara alami udah disetel buat bantu mereka berhasil. Yuk kita coba bedah gimana ini bisa terjadi. Pertanyaannya kelihatannya simple ya, tapi jawabannya dalam banget. Kenapa sih kita, bahkan orang-orang yang katanya paling pinter sekalipun, bisa ketipu lagi dan lagi? Jawabannya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Bentuknya itu kayak jebakan-jebakan mental, atau yang sering disebut bias kognitif. Coba deh kita lihat 3 hal ini. Pertama, kita tuh cenderung nyari-nyari argumen yang mendukung apa yang udah kita percaya. Kedua, kita secara otomatis nerima aja bukti yang cocok sama pandangan kita dan nolak mentah-mentah yang sebaliknya. Dan yang ketiga nih, kita sering banget percaya sama sesuatu cuma karena kita pengen hal itu benar. Dan yang paling penting buat diingat, jadi orang pinter itu nggak bikin kita kebal dari semua ini loh. Jangankan kita, bahkan penulis buku ini sendiri yang notabene seorang ahli data, pernah loh kejebak. Jadi, dia ngeliat sebuah grafik yang kayaknya mendukung banget sesuatu yang dia yakini. Tanpa mikir panjang, langsung aja dia share. Padahal, grafik itu menyesatkan banget. Kenapa bisa gitu? Simple banget alasannya. Karena dia pengen banget berita itu benar, emosinya udah ngambil alih logikanya. Oke, jadi kita udah bahas soal propaganda dari luar dan bias dari dalam diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang masalahnya itu ada di datanya itu sendiri. Bukannya datanya salah ya, tapi lebih karena ada sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang hilang dari gambarannya. Nah, ini yang disebut survivorship bias atau bias bertahan hidup. Intinya gini, kita tuh cenderung cuma ngelihat cerita dari para pemenang atau yang berhasil aja. Kenapa? Ya karena cuma cerita mereka yang kedengeran. Kita jadi lupa sama mereka-mereka yang gagal. Padahal jumlah mereka itu bisa jadi jauh lebih banyak. Contoh paling gampangnya, lihat aja Kickstarter. Kita kan seringnya dengar cerita suksesnya doang ya. Ada blender canggih lah, ada salad kentang yang viral. Ini bikin kita mikir, wah kayaknya gampang banget ya sukses di Kickstarter. Padahal kita nggak ngeliat lautan project yang gagal total. Project yang bahkan nggak dapat 1 sen pun. Kita cuma fokus sama mereka yang bertahan hidup aja. Dan ini bukan cuma soal bisnis atau proyek iseng ya. Ini masalah serius. Coba deh kita ingat-ingat lagi data awal pandemi COVID-19. Waktu itu, siapa sih yang dites? Umumnya kan mereka yang gejalanya udah parah dan harus ke rumah sakit. Nah, ini akhirnya menciptakan gambaran yang bisa jadi lebih mengerikan dari kenyataannya. Kenapa? Karena kita nggak punya data dari jutaan orang lain yang mungkin kena tapi tanpa gejala atau gejalanya ringan banget. Jadi bias bertahan hidup ini benar-benar punya konsekuensi di dunia nyata. Oke, setelah dengar semua ini kayaknya gampang banget ya buat jadi pesimis. Tapi tenang dulu, ada kok cara buat ngelawan balik. Dan enaknya, kamu nggak perlu gelar PhD di bidang statistik buat bisa ngelakuin ini. Kuncinya cuma satu, pola pikir. Nah, ini dia nih intinya, menjadi seorang detektif data. Tujuannya itu bukan buat ngapalin rumus-rumus yang ribet, sama sekali bukan. Tapi lebih ke ngebiasain diri buat berhenti sejenak dan bertanya. Coba deh ajukan pertanyaan-pertanyaan simpel dulu sebelum langsung percaya gitu aja sama sebuah klaim. Terus, mulainya dari mana dong? Ada 2 alat yang super simple yang bisa langsung kamu pakai hari ini juga. Dan ini sama sekali nggak butuh keahlian teknis kok. Alat pertama, definisikan istilahnya.
Sering banget loh kebingungan itu muncul bukan dari angkanya, tapi dari kata-katanya. Contohnya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan imigrasi tidak terampil? Alat kedua, mundur selangkar buat lihat konteksnya. Sebuah angka, kalau berdiri sendiri, itu seringnya nggak berarti apa-apa. Kita butuh pembanding biar bisa paham. Kita ambil contoh ya. Biaya buat bangun tembok perbatasan AS-Meksiko itu diusulkan 25 miliar dolar. Pertanyaannya simpel, apakah itu angka yang besar? Tanpa konteks, angka itu ya ngambang aja, nggak berarti apa-apa. Sekarang coba kita kasih konteks ya. Kalau dibandingin sama anggaran pertahanan Amerika, angka itu tuh cuma setara pengeluaran selama 2 minggu. Atau kalau kita bagi rata buat setiap warga Amerika, itu jatuhnya sekitar 75 dolar per orang. Nah, lihat kan, konteks itu mengubah segalanya. Angka yang tadinya abstrak, sekarang jadi punya makna. Jadi, itu besar atau kecil? Nah, sekarang kamu bisa mutusin sendiri. Oke, kita udah ngebahas banyak hal nih, dari propaganda sampai alat-alat praktis. Tapi kalau cuma ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, inilah dia, aturan emas yang jadi dasar dari semuanya. Jadilah orang yang ingin tahu. Itu aja intinya. Rasa ingin tahu inilah yang bikin kita berhenti sejenak dan nanya, tunggu dulu, ini beneran gak sih? Rasa ingin tahu yang ngedorong kita buat nyari konteks, buat ngedefinisiin istilah, dan buat nanya, kira-kira apa ya yang gua nggak lihat di sini? Tanpa rasa ingin tahu, semua alat yang tadi kita bahas itu ya percuma aja. Rasa ingin tahu ini juga bisa jadi penawar buat satu jebakan psikologis yang menarik banget. Kita semua kan ngerasa tahu ya gimana cara kerja resleting atau toilet. Tapi coba deh, jelasin cara kerjanya secara rinci, langkah demi langkah. Seringnya kita baru sadar kalau pemahaman kita itu ternyata dangkal banget. Nah, inilah yang disebut ilusi kedalaman penjelasan. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Di dunia yang penuh sama data dan klaim kayak sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Apa sih yang kamu pikir udah kamu pahami sepenuhnya? Coba jelasin itu ke diri kamu sendiri. Kamu mungkin bakal kaget nemuin celah-celah di pengetahuan kamu. Dan di celah-celah itulah, rasa ingin tahu seorang detektif data sejati mulai bekerja.